Tidak seperti agama sebelah. Oke. Pernah dengar kalimat ini? Alkitab itu sudah dipalsukan. Isinya sudah diubah manusia. Tidak mungkin teksnya masih asli. Pertanyaannya sederhana, tapi dampaknya sangat besar. Karena kalau Alkitab benar-benar dipalsukan, maka iman Kristen berdiri di atas dokumen yang rusak. Tapi kalau tidak dipalsukan, maka tuduhan ini perlu dipertanyakan ulang. Di video kali ini, kita tidak akan menjawab dengan emosi, bukan juga dengan pokoknya percaya saja. Kita akan menjawab dengan fakta sejarah, data naskah, dan logika yang bisa diuji. Jadi pertanyaannya, benarkah Alkitab dipalsukan? Atau justru salah satu teks kuno paling terjaga dalam sejarah manusia? Mari kita bahas. Yang pertama, apa maksudnya dipalsukan? Sebelum menjawab, kita perlu jujur dulu. Saat orang berkata Alkitab dipalsukan, biasanya maksudnya salah satu dari ini. Teksnya diubah dari versi asli, isinya ditambah atau dikurangi, ajarannya dimanipulasi oleh gereja, dan sudah tidak sama dengan naskah awal. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah klaim-klaim ini punya dasar sejarah? Untuk menjawabnya, kita harus masuk ke dunia naskah kuno. Yang kedua, Alkitab dan naskah kuno. Alkitab tidak ditulis kemarin sore. Ia berasal dari ribuan tahun yang lalu. Ditulis di papirus dan perkamen dengan tangan. Artinya, kita tidak punya manuskrip asli. Tapi ini bukan masalah unik Alkitab. Sekarang, mari kita urai pelan-pelan. Apa maksudnya naskah asli tidak ada? Misalnya begini, Paulus menulis surat kepada jemaat Korintus. Ia menulis satu lembar surat asli dengan tangannya sendiri. Lembar asli itu pasti rusak, hilang, atau hancur dimakan waktu. Karena kertas zaman dulu itu rapuh, tidak ada laminating, tidak ada brankas arsip. Dan ini normal untuk semua dokumen kuno. Kalau yang asli hilang, maka kita punya apa? Yang kita punya saat ini adalah salinan. Bayangkan, jemaat Korintus menyalin surat Paulus, dan jemaat yang lain menyalinnya lagi, disalin lagi, sampai banyak. Akhirnya, ada ribuan salinan yang tersebar ke banyak tempat. Tapi kan salinan bisa salah. Betul, dan para ahli tidak menyangkal ini. Tapi sekarang logikanya, kalau kamu punya satu salinan, maka susah tahu mana yang benar. Kalau ada 10 salinan, maka mulai bisa dibandingkan. Jika ada 1000 salinan, maka kita akan tahu gambaran aslinya. Dan jika ada 20.000 salinan lebih, hampir mustahil menyembunyikan perubahan. Justru, semakin banyak salinan, semakin sulit memalsukan isinya. Contohnya sederhana, bayangkan kamu kirim pesan ke 1000 orang. Kalau besok ada yang bilang isi chat kamu kemarin berbeda, kamu tinggal tanya, versi siapa? Bandingkan saja dengan semua chatnya. Mayoritas pasti sama. Itulah cara teks Alkitab diuji. Jadi kesimpulan bagian ini adalah tidak punya naskah asli tidak sama dengan dipalsukan. Yang penting adalah jumlah salinan banyak, lokasi tersebar, bisa dibandingkan, dan isinya konsisten. Dan Alkitab unggul di semua poin ini. Bagian ketiga, perbandingan dengan teks kuno lain. Mari kita bandingkan secara jujur. Perang Galia Julius Caesar ditulis sekitar 50 tahun sebelum Masehi. Manuskrip tertuanya kira-kira kurang lebih sekitar 900 tahun Masehi. Jarak waktunya sekitar 950 tahun. Dan jumlah manuskripnya hanya kurang lebih 10 manuskrip. Karya Plato, jarak waktunya sekitar kurang lebih 1200 tahun. Dan manuskripnya hanya kurang lebih 7 manuskrip. Sekarang bandingkan dengan Perjanjian Baru. Perjanjian Baru ditulis sekitar kurang lebih 50-100 tahun Masehi. Manuskrip tertua sekitar kurang lebih 125 tahun hingga 200 tahun Masehi. Jarak waktu sekitar 25-100 tahun. Dan jumlah manuskripnya lebih dari 24.000 manuskrip. Dan tidak ada dokumen kuno lain yang mendekati ini. Kalau Perjanjian Baru dianggap dipalsukan,
maka semua sejarah kuno harus dibuang. Bagian keempat, lalu soal perbedaan teks. Ini bagian yang sering disalahpahami. Ya, benar, ada varian teks dalam manuskrip Alkitab. Tapi mari jujur lagi, 99% varian itu tidak mempengaruhi makna. Contoh, salah eja, urutan kata, contoh seperti kata Yesus Kristus versus Kristus Yesus. Dan yang paling penting, tidak ada satupun doktrin Kristen yang bergantung pada satu ayat bermasalah. Artinya, ketuhanan Yesus tetap konsisten, salib dan kebangkitan tetap utuh, dan keselamatan oleh anugerah tetap sama. Kalau ada pemalsuan besar, justru kita akan melihat kekacauan ajaran, bukan konsistensi lintas ribuan manuskrip. Bagian kelima, dipalsukan oleh gereja. Pertanyaan selanjutnya, bukankah gereja bisa saja mengubah isinya? Masalahnya satu, gereja tidak punya kontrol pusat. Naskah-naskah Alkitab tersebar di Eropa, Timur Tengah, Afrika Utara, bahkan Asia Kecil. Untuk memalsukan Alkitab, maka gereja harus mengumpulkan semua manuskrip, mengubahnya secara seragam, dan menghapus semua versi lama tanpa ada yang protes. Itu tidak mungkin secara sejarah, apalagi banyak manuskrip justru ditemukan di luar kendali gereja, seperti gulungan Laut Mati. Tidak seperti agama sebelah. Oke. Bagian keenam. Jadi, apa kesimpulannya? Mari kita jujur secara intelektual. Alkitab punya manuskrip paling banyak, jarak waktu paling dekat dengan penulisan asli, variasi teks bisa dilacak dan dibandingkan, dan tidak ada bukti pemalsuan sistematis. Maka kesimpulannya bukan Alkitab itu sempurna karena iman, tetapi Alkitab dapat dipercaya secara sejarah, bahkan sebelum kita bicara soal iman. Iman Kristen tidak anti fakta, justru ia berani diuji oleh sejarah. Penutup. Jadi, jika Alkitab dipalsukan, maka jawabannya tidak ada bukti sejarah yang mendukung klaim itu. Yang sering terjadi bukan pemalsuan teks, melainkan kesalahpahaman terhadap sejarahnya. Kalau kamu mau, di video berikutnya kita bisa bahas siapa yang menentukan kanon Alkitab dan apakah Injil lain disembunyikan. Kalau konten ini membantu, silahkan like, share, dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Karena iman yang dewasa tidak takut pada pertanyaan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.